Saya bukan mau nyuruh Anda berontak, aku cah nanam ki sinau to, kowe iki sinau pelajari UUD 45 pilar negara apa, perubahan 2002 apa, kenapa MPR tidak berperan. Tadi kan beliau memperingatkan mengenai pilkada bulan Juni. TNI dan Polri netral. Kenapa netral? Karena mereka tidak di bawah pemerintah. Mereka itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Jelas ya? Sama dengan Mahkamah Konstitusi, KPU, KPK, KY, itu semua adalah institusi negara, bukan institusi pemerintah. Ibu ini pemerintah, tapi ASN-nya adalah aparat sipil negara, bukan ASP, bukan aparat sipil pemerintah. Gitu ya. Ini suatu hari akan kita benahi bareng-bareng kalau Indonesia ingin selamat, kalau tidak ingin hancur 2030, gitu ya. Kita akan menikmati setengah improvisasi, tapi kita tetap pakai program di mana bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini kalau bisa kita mohon untuk memberi pesan-pesan singkat, terutama untuk menjaga, merawat kerukunan, kelanggengan, persatuan kita semua di Sragen. Jadi Bapak dari Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak dari DPRD, Bapak Wakil Bupati, dan semuanya saya mohon nanti satu persatu bergilir untuk bisa memberi pesan kepada masyarakat. Saya juga sangat kagum dan memuji policy atau kebijaksanaan bahwa penanganan sosial budaya masyarakat itu ujung tombaknya oleh pemerintah Kabupaten Sragen, oleh Ibu Bupati dan para stafnya diamanatkan kepada FKUB. Itu bagi satu-satu policy, artinya beliau tahu bahwa sebenarnya yang memimpin hidupnya manusia itu adalah petunjuk Tuhan. Yang memimpin hidupnya manusia adalah agama sebenarnya. Jadi agama bukan sumber pertengkaran, agama justru menjadi potensi dan energi untuk menyatukan semua umat manusia. Sekali lagi prinsipnya, setiap orang tidak usah mempertengkarkan kebenaran satu sama lain, karena kebenaran itu bahan mentah. Yang penting dari bahan mentah masing-masing, Kristen begini, Katolik begitu, Islam begitu, Buddha, Hindu, Konghucu begitu, itu disimpan di dapur, tapi keluar rumah tumpengnya, yaitu yang metu kudu mempeng, adalah fastabikul khairat. Keluarnya kita berlomba-lomba untuk bikin kebaikan, bareng-bareng bersama-sama atau masing-masing. Jadi kebenarannya bukan untuk dikeluarkan dari rumah, yang dikeluarkan dari rumah, dari diri kita adalah kebaikan, yang hasilnya adalah keindahan. Untuk itu saya sambil mensyukuri dan mengagumi policy ini, sambil saya boleh ngeritik sedikit ya Bu ya. Jadi kalau saya, sampean tahu ya, kalau ayam, bebek, angsa, burung itu kan rukun ya. Jadi kalau bebek, kalau kucing ketemu anjing, kucingnya bilang gimana? Ngeong, anjingnya guguk. Apakah perlu kucingnya supaya dianggap sopan oleh anjing, kucingnya juga guguk begitu? Atau cukup kucingnya ya kucing aja, ya ngeong saja, karena kucing itu memang ngeong. Karena kalau kucing ngeong itu berarti si anjing juga tahu bahwa itu dia sedang menyapa dan menyampaikan keselamatan. Betul enggak? Jadi orang Buddha tidak usah assalamualaikum, orang Kristen tidak perlu assalamualaikum, orang Islam tidak perlu shalom dan Om Swastiastu, karena kalau orang Islam bilang assalamualaikum, orang Hindu mengatakan oh itu sama dengan rahayu, orang Buddha bilang oh itu maknanya sama dengan Om Swastiastu, ya kan begitu. Kalau ada orang Kristen ketemu orang Islam dia bilang shalom, oh itu maksudnya assalamualaikum. Tidak perlu orang Islamnya ngomong shalom, tidak perlu orang Islam langkut agamanya 200 lah, repot sampean. Terus disebut satu persatu. Jelas ya? Jadi kalau ada orang Islam bilang assalamualaikum, orang Hindu menjawab rahayu, kan begitu. Kalau orang Hindu bilang, ketemu orang Islam bilang rahayu, orang Islam mengatakan waalaikumsalam, bener nggak?
Masuk akal enggak ini? Daripada ketemu terus disebut KB, kan enggak efektif tuh enggak? Kan ayam ketemu bebek kan enggak perlu wek 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 gitu. Ayam ya mana pitik piye nek pitik. Petok gitu ya. Kalau dia bilang petok-petok, si bebek ngerti itu maksudnya adalah salam keselamatan, betul enggak? Nah, malam hari ini baru saya omongkan. Karena di seluruh Indonesia sampai presiden dan menteri selalu mengucapkan jangkep. Iki nek kere ya njegoko wae, nek pitik ya wis apa? Petok-petokon, nek wedhus ya mbek-mbek. Oh, nek kucing ngeong-ngeong, ora njur wedhus kudu ngeong, kudu njegok, kudu kluruk sak piturute. Betul ndak? Masuk akal ndak? Elek papi sing tak omongke. Leres toh? Lah iya ngono kuwi. Dadi kalau nek kowe ketemu kancamu sing Kristen, assalamualaikum. Kancamu sing Kristen menjawab shalom, kan begitu? Jadi wong pastor ketemu kiai, pastornya ngomong shalom, Pak Yai ini waalaikumsalam. Karena maksudnya sama, betul enggak? Nah, kita mencari kesamaan. Agama itu mencari kesamaan, kalau ilmu mencari perbedaan. Kalau ilmu itu beda, iki telo, iki kacang, iki jagung, iki kelepon, iki risoles, iki apa iki Pak? Lemper. Itu ilmu. Kalau agama ndak, yuk dipangan bareng, mbuh jenenge apa wae terserah, ya ora? Itu agama. Jadi kalau agama mencari kesamaan dan kesatuan, kalau ilmu mencari perbedaan, maka hidup ilmu jangan dijadikan Tuhan. Ilmu hanya alatmu supaya kamu bisa menemukan kesamaan di antara perbedaan-perbedaan. Ngono kira-kira ya. Sip ya. Oke. Saya akan memulai gini, Bu Bupati. Anytime Bu Bupati dan sahabat Bapak boleh interupsi, boleh angkat tangan, boleh bantah, boleh nambahin, boleh apa saja. Pokoknya ini acara bebas. Tapi kita akan batasi tidak sampai 2 hari acaranya. Artinya tidak bisa melewati jam 00. Ya, karena ini sudah kesepakatan dan saya sebagai tamu, saya sami'na wa ata'na, adhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, diangkut rono rene nganut, kan gitu. Jadi saya akan taat, sebelum jam 00 kita sudah akhiri. Bahkan beliau menyarankan kalau bisa jam 11 sudah kita akhiri, karena normalnya orang jam 11 ya wis turu. Nek kue urung turu jam 11 berarti kue prajurit Polres apa Kodim sing lagi ronda, kan begitu kan. Nah, kalau Anda normal kayak saya malah ora turu ya. Nah, aku Oke, bismillah. Gini, saya minta 1-2 menit untuk Al-Fatihah. Ada kakak kita, orang tua kita, seorang pelukis yang luar biasa indahnya, wong agung, seorang sastrawan, seorang cerpenis, asli Sragen, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala hampir 2 bulan yang lalu, yaitu Mas Danarto. 40 hari yang lalu. Mas Danarto ini, ya Allah, ini kakak saya yang luar biasa ceritanya. Jadi Mas Danarto itu disuruh menuntaskan tirakatnya di dunia karena surganya akan sangat tinggi. Jadi banyak penderitaan yang beliau alami. Di akhir hidupnya beliau kawin umur 59 tahun. Sih lumayan kue toh. Kue umur 18 wis rabi. Ya toh, nekat ya toh. Nekat terus mati urip melu marotuwa toh. Kan gitu. Sapi turti apa nih Bu? Singkatannya apa nih Bu? Molimo madang madep mantep madang melu mangan melu marotuwa. Ya oke. Selamat molimo hidup ya. Teman-teman sekalian, aku karo nyecil-nyecil pengetahuan ya. Ben kelingan kabeh. Tadi polisi itu dulu ndak ada, zaman Mojopahit ndak ada, zaman Mataram ndak ada. Polisi itu ada ketika desa-desa iki ono aktivitas ekonomi yang membuat desa itu menjadi kota. Begitu ada kota, baru ada polisi. Jadi polisi itu artinya ketertiban kota sebenarnya. Nah kalau dulu zaman Mataram, ya Mojopahit, Demak, baru ada tentara, prajurit, tapi belum ada polisi. Nah, polisi ini hubungannya sama modernitas. Polisi itu hubungannya sama, kowe ngerti toh? Desa mawa cara, negara mawa
Toto nek desa mawa cara ora nggo polisi, cukup. Ning nek wis negara mawa tata kudu kuat polisine, kudu tertib polisine, mergo keamanan negara yang terdiri dari kota-kota dan ibu kotanya pasti kudu kutha lho ya. Ora ono kok negara kok ibu kotane desa ndi, gunung ndi ra ono. Sing ibu kota sebuah negara pasti sebuah kota besar, sehingga kuncinya adalah dengan kuatnya polisi. Polisi terletak di kota-kota menjaga dalam negeri, tentara berada di perbatasan, sopo wani mlebu rene arep macem-macem ning negaraku, itu tentara yang akan bertindak. Dan sekarang tentara dibantu oleh preman-preman gendo-gendo di depan saya ini. Tenang wae Pak sampean. Nek perang susuk, tentara jangan maju dulu, cukup anak-anak muda yang belum punya kerjaan ini ya. Pasti mereka etos perangnya luar biasa. Iki aku rabi ra payu, penggawean rung entuk jak gelut ayo wis kan gitu ya. Itu mereka Pak gitu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kapolres. Oke. Berikutnya Bapak Dandim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh yang hadir di sini, yang terhormat Ibu Wati dan Cak Nur sebagai tamu yang terhormat hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Kalau tadi Pak Kapolres bercerita tentang keamanan, ketertiban masyarakat, guyub rukun dan sebagainya, saya mengingatkan yang akan terjadi bulan depan, yaitu tanggal 27 Juni kita akan melaksanakan Pilkada Gubernur. Nah, karena dekat-dekat dengan Lebaran, takutnya lupa bahwa itu nanti adalah pesta demokrasi. Pada saat pesta demokrasi itu boleh kita berbeda karena memilih, tetapi tetap hasilnya nanti adalah pasti yang terpilih adalah yang terbaik. Jadi kalau sudah memilih dan ternyata yang pilihannya tidak menjadi pemimpin, berarti yang terpilih itu adalah sudah yang paling baik yang harus kita ikuti. Nggak usah dendam di belakang hari dan seterusnya. Yang berikutnya, TNI, Polri itu netral. Dalam pelaksanaan kegiatan pilkada nantinya, yang netral jangan ditarik-tarik. Wah Pak, jenengan lah gadah istri, gadah anak, mbok melu kulo, nah, kan gitu. Nggak usah. Kita yakinkan bahwa TNI dan Polri akan netral dan tetap netral sehingga dapat menjaga, mengamankan, mendukung panjenengan sedaya yang melaksanakan pesta demokrasi. Karena saya pernah dengar, kalau nggak salah dari Cak Nun atau dari siapa saya kurang tahu. Nek kita melihat kaca, itu pasti melihat seperti diri kita sendiri. Berarti seolah-olah itulah kebenaran diri kita. Kata simbah saya zaman dulu, Gusti Allah itu punya kaca gede banget. Jatuh ke bumi, pecah berkeping-keping. Yang di ujung sana bilang, oh ini kebenaran dari Gusti Allah. Yang di ujung sana bilang ini kebenaran dari Gusti Allah. Semuanya mengatakan pecahan kaca yang dilihat adalah kebenaran. Ning sakjane itu ya cuman satu kaca yang turun dari Gusti Allah, jatuh ke bumi pecah-pecah. Jadi mau jenengan percaya niku bener, sakjane nggih cuman satu itu semua kebenaran. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap diinget-inget ya, bahwa TNI, Tentara Nasional Indonesia, adalah satu dari 3 tentara terkuat terprofesional dunia. Ya. Tahun ini menang lagi Pak ya, juara umum lagi ya. Tembak, segala macam keterampilan tentara, Indonesia menang lagi. Tahun kemarin juara umum, hari ini juara umum, padahal fasilitasnya sebenarnya tidak memadai dibanding Amerika, Jerman, Israel dan seterusnya. Tapi wong Indonesia ki doalane macet kaya ngono, sempite kaya ngono, kendaraan ngawur kaya ngono, kecelakaan sangat rendah. Ku saking trampile wong Indonesia. Sampai ke Malaysia, ke Malaysia, di sana jalan lebar, mobil sedikit, tapi kecelakaan jauh lebih tinggi dibanding Indonesia karena cara berpikir mereka salah. Neng kene iki jalan sak mobil iso tinggal simpangan no. Iso lho Pak ya, mbok piye carane iso wae di simpangan itu.
Jadi Indonesia luar biasa, maka tentara Indonesia ini tidak ada tentara di dunia berani berpikir akan perang melawan TNI Indonesia. Tidak ada. Amerika tidak akan berpikir untuk nyerang Indonesia karena mereka bilang, loh saya sama muridnya yang namanya Vietnam aja kita kalah, apa meneh karo gurune. Ku nek cara wong gawe sayur kae wong jangan bung we penek kaya ngono apa meneh jangan pring gitu. Ya aja nusu Pak ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk TNI kita dan saya bangga. Pak sampean tanya kepada bapak para senior, saya sangat dekat dengan TNI sejak zaman Pak Ali Murtopa, Pak Beni Murdani, Pak Hartono, terus sampai Edi Sudrajat, terus sampai Wiranto, sampai sekarang saya sangat dekat dengan mereka dan saya tidak pernah punya masalah dengan TNI dan dengan polisi lebih tidak punya masalah lagi karena saya sangat taat bahwa SIM. Anda tahu ya, Sragen ini dari seluruh kepolisian Jawa Tengah yang paling tertib dan paling ganas ini ya Jalan Raya Sragen ini. Betul enggak? Wah, kalau lewat kene aku biar nyetir dewe iki pokoknya tidak boleh lebih dari berarti 30 ya. 30 km per jam berapa? 60. Dan saya di sini saya jadi ingat ya Allah iki Sragen. Tenan saya bilang enggak, jangan sih. Oh enggak. Oh jangan genek lewat kene ku wis kudu wah tertib kae itu. Saya seneng di sini di Ngawi sama satunya lagi di Caruban. Ya Caruban, Ngawi, Sragen pokoknya momoke pengendara. Mulane kowe kudu jelas ya SIM-mu ya toh, STN kamu sak piturute ya. Aja kaya sing ditulis ning truk-truk kae mburi kae. Aku berlindung kepada Allah SWT dari ibu-ibu yang naik motor ngeriting kanan belok kiri. Atau kualik-kualik, ibu-ibu yang naik motor ngeriting kiri belok kanan gitu. Itu ada tulisan di truk gede banget kayak. Kuwi mesti ibu-ibu nek sing kaya ngono kuwi kan itu. Tur kuwendel, wis jelas nggawa anak loro ning kene siji ning kene gandol, kuyung ngene-ngene. Itu ibu-ibu Indonesia dan sangat jarang angka kecelakaan terjadi di Indonesia saking terampile. Jadi sok-sok penghuni neraka yang asli Indonesia sangat sedikit, mergo nengon rokok kaya ngapa isin duwe dalan tikus menuju surga. Saking pintere wong Indonesia. Mbuh piye le ngerong-ngerong kuwi tekan swarga akhirnya Indonesia disalahke. Malah dinusoni malaikat Malik kuwi nggo. Jenengan wis ngerti tenan po, tau urip nang Indonesia apa? Nah, malah dinesoni malaikat Malik. Kok kula dilebokke neraka? Jenengan lak mboten duwe pengalaman dadi wong Indonesia to? Ayo ngaku. Ah malah ngono. Indonesia iki top pokoke, masyaallah. Mulane aku iki sehancur-hancur yang kita alami Bapak-bapak sekalian, saya tetap optimis kepada Republik Indonesia. Saya tetap menjagokan rakyat Indonesia. Satu terakhir sebelum kita mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan, Pak Sabta Marga itu yang ada UUD 45 itu nomor berapa Pak? Nomor 2. Sabta Marga kedua berarti apa itu Pak? Ya. Nyun mikrofonnya. Enggak, saya ini bukan soal nguji beliau, ini saya mau ngomong sama Anda. Ini nyun coba ya. Yang ada UUD 45-nya ya. Oh, Sumpah Prajurit. Oke, aku yang salah. Sumpah Prajurit setia kepada Pak ya. Pak Dianu Pak. Ya. Sumpah Prajurit nomor 2 ya. Ora krungu nyun sewu Pak, nyun sewu Pak. Oke ya, nyun sewu supaya Anda ingat, supaya siapa tahu di antara Anda akan yang jadi mendaftar jadi tentara Republik Indonesia ya. Oke, nyun sewu Pak. Setia kepada negara Republik Indonesia. Ya. Oke, setia ya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, aku sekarang pesan kepada anak-anak muda, tolong ada di antara Anda yang mempelajari bahwa sekarang kita sudah tidak punya UUD 45, yang ada sekarang adalah UUD 2002. Tolong dipelajari, tolong dipelajari. Ini saya bukan memfitnah, bukan ujaran kebencian, tapi dipelajari. Seluruh batang tubuhnya sudah dipangkas menjadi Undang-Undang Dasar 22. Suatu hari TNI akan marah
kepada perubahan Undang-Undang 45 gitu ya. Ya, tapi sekarang enggak usah dulu, tenang aja dulu Pak. Tunggu komando saya Pak, gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Saya bukan mau nyuruh Anda berontak, aku cah nanam ki sinau to, kowe iki sinau pelajari UUD 45 pilar negara apa, perubahan 2002 apa, kenapa MPR enggak berperan. Tadi kan beliau memperingatkan mengenai pilkada bulan Juni. TNI dan Polri netral. Kenapa netral? Karena mereka tidak di bawah pemerintah. Mereka itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Jelas ya? Sama dengan Mahkamah Konstitusi, KPU, KPK, KY. Itu semua adalah institusi negara, bukan institusi pemerintah. Ibu ini pemerintah, tapi ASN-nya adalah aparat sipil negara, bukan ASP, bukan aparat sipil pemerintah. Itu ya. Ini suatu hari akan kita benahi bareng-bareng kalau Indonesia ingin selamat. Kalau tidak ingin hancur 2030. Gitu ya. Nanti kita dandani bareng-bareng dan santai. Aku ora berontak-berontak ora. Ora wis tenang wae, pokoknya kita coro anu lah. Guyub rukun bangun Sukowati. Anda ini orang Sragen, aku nggak ngerti Pak Sragen artinya apa, tapi saya nafsiri dewe untuk ya. Ben ya. Seragen. Asal apa? Rasa? Usrek sakgen-gen ya. Saya akan memaknai dalamnya ya. Asal katanya kalau setalen berarti asal katanya tali. Betul enggak? Apa meneh? Nek seragian berarti asal katanya ragi, seragian, terus jadi seragen. Apa ragi? Ragi adalah proses fermentasi, dan itu lambang dari puasa Ramadan. Ya tak kandani. Syahadat itu, rukun Islam itu, sholat itu lambangnya air hujan tadi sudah sore-sore. Begitu kita akan acara, Allah menghentikan, nyuruh le wis arep udan, le wis arep acara, wis leren ya le gitu. Akhirnya leren gitu ya. Cak Nun wis meh teko iki aja udan lho ya ngono kuwi. Mau ana ngono kuwi ning langit kono ya. Itu lambangnya air hujan. Singkat kata ya Pak, kenapa sholat itu air hujan? Karena sholat itu pencahayaan. Karena air hujan itu asal usulnya dari pencahayaan matahari ke air laut menguap, nanti dia menjadi awan, pada kondisi tertentu dia turun menjadi titik-titik hujan. Maka orang yang sholat adalah orang yang mencahayai dirinya sendiri dan meminta pencahayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siji. Nomor loro apa? Bar sholat poso itu proses ragi, kowe kabeh iki seragian, diragi piye? Dari telo pohong dadi kaspe, dadi tape, dari kaspe dadi tape. Nek kowe isih mentalmu isih kaspe, kowe kaku wonge, isih atos ya, isih iso mambu. Ning nek kowe wis dadi tape, kowe lembut, kowe luwih iso ajar-ajar karo liya-liyane dan punya daya rangsang kejiwaan spiritual yang sangat tinggi. Maka puasa adalah proses peragian rohani. Maka orang Sragen adalah manusia dengan karakter puasa. Gitu. Ngono kira-kira rek. Iki sambil Ramadanan ya. Intinya saja, nek zakat lambangnya adalah air susu Pak. Intinya adalah tidak ada kambing menyusu susunya sendiri, itu aja udah. Teneh cuklek gegere, mosok susunya dingin-dingin dhewe ya toh. Jadi selalu susu kambing dimanfaatkan oleh yang lain, betul enggak? Itulah zakat. Hartamu bukan semua milikmu, harus ada yang engkau sampaikan kepada pemiliknya, yaitu orang lain yang membutuhkannya. Itu zakat. Haji lambangnya adalah air madu, ora lanang, ora wedok, ora langit, ora bumi ya. Madu itu makanan bukan minuman. Dia adalah zat yang sangat menyehatkan. Dia adalah kristal atau inti dari segala macam proses kehidupan. Maka haji lambangnya adalah madu. Jare sapa Cak? Jareku. Bukune apa? Ya bukuku iki. Kitabe apa? Ora ana kitabe. Aku iki ngomong, nek kowe ora setuju rasa kok nggo, nek kowe setuju nggo, ngono tok. Semua itu pendapat. Buku-buku dokter kae meng pendapat.
Omongane Ustad MUI kuwi ning pendapat. Dudu omongane Gusti Allah. Dadi nek kowe gelem PN kowe ora gelem buakan mung ngono wae. Dadi rasa takon sumbere saka ndi, Cak. Sumbere ya iki mau aku entuke kok. Gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Dandim. Sekarang kita mohon kepada Bapak Ketua Ibu Ketua Pengadilan nyuwun sewu. Ya. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian, ya. Untuk warga masyarakat Bumi Sukawati yang sedang berbahagia di malam hari ini, ya dalam rangka memperingati hari jadinya ke-272. Saya menyampaikan kaitannya dengan bagaimana sih pesan-pesannya selama di Bumi Sukawati ini. Tadi dari Pak Kapolres, alhamdulillah menjamin kalau Bumi Sukawati ini aman, masyarakatnya juga sudah menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Kemudian Pak Dandim juga menjamin aman. Lalu untuk pengadilan menjamin juga, mungkin masyarakatnya karena sudah menjadi polisinya diri sendiri, sadar terhadap hukum. Dan karena saya sebagai ketua pengadilan diberi amanah terutama untuk mengadili masyarakat di Bumi Sukawati, tapi karena percaya untuk masyarakat di Bumi Sukawati ini sadar hukum, Pak Kapolres menjamin, Pak Dandim menjamin, meskipun eksekusi ternyata memang juga aman, ya. Saya tertarik dengan lagunya juga tadi ya, Holobis Kuntur Baris, itu artinya apa ya? Niki dipilih ya, dipilih tadi kalimat terakhir, Holobis Kuntur Baris. Nah, coba artinya apa untuk masyarakat Sragen, ngerti nggak? Kenapa Pak Sekda? Iya, burung kuntul mungkin ya, yang selalu berbaris sama dengan yang sekarang, mudah-mudahan sampai nanti jam 00 selalu bersama-sama tidak saling sikut-sikutan. Ya, dirgahayu untuk warga masyarakat Bumi Sukawati, semoga semakin jaya, semakin maju. Begitu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga merasa terjunjung juga karena beliau aktif di Padang Bulan pada waktu itu. Aku kepingin nambah sidik ya bab peci abang putih gue. Saya tanya, yang mengikat kepalamu yang merah apa yang putih? Yang putih. Jelas ya? Oke. Saiki gue ngerti neng Jawa ono unen-unen sedulur papat 5 pancer. Gue nek coro Arabe abang gue Ammaroh, ireng kui lawamah, kuning kui sufia, putih kui mutmainah. Dadi sing ngubengi sirahmu kudu rasa tentrem, rasa ayem, rasa sumeleh, mutmainah. Dan nanti yang dipanggil oleh Allah, tahu tuh ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyuwun sewu sadurunge penganten saya kepiakan, saya boleh ya nyicil iki ya dienggo cacah nom. Untuk bapak-bapak ini kan sudah tahu semua. Jadi nek cara Jawa Ammaroh kuwi abang, lawamah kuwi ireng, sufiyah kuwi kuning, mutmainah kuwi putih nek nganggo cara Jawa. Kuwi Cina siji meneh, Yunani siji meneh, pokoke kudu disinaoni ben kuwi ngerti iso cak piye carane dadi menungso sing puncaknya adalah mutmainah. Abang kui nek cara merah putih kan jare berani dan suci. Ya berani itu salah satu output dari Ammaroh, yaitu wong sing dedeg. Ya, dedeg. Kaya kue sembayang, Allahu Akbar ngadeg toh. Kui lambang dari dirimu, nafsumu, eksistensimu, hidupmu dengan martabatmu yang tegak berdiri. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan gengsi dan martabatmu secara individual,
kamu akan bertentangan terus dengan orang lain, maka kamu harus bisa nekok egomu itu menjadi ruko. Aku jenenge ireng. Jadi takbiratul ihram abang kok lo kok tekuk jadi ireng, terus kok tekuk meneh nganti kowe sujud, kuwi jenenge kuning hasilnya putih. Nek kowe wis iso sujud, sujud itu pekerjaan paling radikal. Jadi barang siapa sujud berarti dia radikalis. Bayangke wajahmu terletak jauh di bawah pantatmu, betul enggak? Dan kue ikhlas nyelehke. Tadi Pak Dandi mengatakan kalau kita berkaca ya, jadi wajah ini kan lambang dari kita ini. Karena ono apa-apa kan tak seleke ngendi raiku, kan menurut orang yo tak seleke ngendi gegerku, tak seleke ngendi. Kalau kita foto KTP kan semua wajah, orang jur ting kantor kecamatan bokongnya di foto lah orang. Maka kalau kita wudhu membersihkan diri, menaklukkan diri sendiri, yang kita cuci adalah wajah kita. Meskipun yang beol adalah pantat kita, yang kentut adalah pantat kita, tetapi yang kita bersihkan adalah wajah kita. Karena wudhu itu kan bukan membersihkan badan kita, tapi membersihkan hati dan akhlak kita. Kira-kira gitu ya, jelas ya. Jadi urip kowe kudu duwe amarah, kudu duwe semangat juang, kudu duwe ghirah, ya, kudu duwe amarah itu asal penerapannya ditekuk, rukuk kemudian sujud, dia menjadi baik. Sebab wong sing ora duwe ambisi ya ora dadi apa-apa, wong sing ora duwe semangat hidup ya ora dadi apa-apa. Ning kudu iso tekuk, kudu iso kok tekuk semangatmu kuwi, kudu iso kok kalahke nafsumu kuwi. Kira-kira gitu. Dan sebenarnya merah ini kalau cara Kanjeng Nabi kan lambang cinta. Merah itu bahasa Arabnya hamra. Kalau ada gadis yang sedang mekar remaja, itu pipinya merahan. Rasulullah memanggil putri beliau yaitu Siti Fatimah dengan Humaira, yaitu gadis yang pipinya kemerah-merahan. Kira-kira ngono ya. Oke. Jadi muga-muga masyarakat Sragen wis ngalami kuwi, wis nglakoni kuwi, dan saiki wis mutmainah bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Kedua, Bu Bupati ora akeh lho sing bupati wedok ki ora akeh lho. Nang Indonesia jumlahnya piro ya kabeh ya? Wali kota, bupati yang putri, yang wanita enggak ada 20%. Mungkin di bawah 20%, mungkin di bawah 15%, sangat sedikit. Terus nanti ada yang mengatakan, loh haram wanita menjadi pemimpin, nak ngono. Bu Bupati ki ora lanang ora wedok, lanang karo wedok urusane Pak Akbar. Begitu jadi bupati, beliau adalah pemimpin, tidak ada urusannya sama gender, tidak ada urusannya sama jenis kelamin. Yang penting adalah cintanya kepada rakyatnya, polisi-polisinya yang bijaksana, dan program-programnya yang matang, yang mensejahterakan ke depan untuk seluruh rakyatnya. Gitu. Nyicil lagi sedikit banget ya sebelum pengantenan. Kalau dalam Islam ada beberapa macam pemimpin atau kepala atau ketua atau apapun namanya. Satu namanya imam. Orang yang berdiri paling depan itu namanya imam, itu biasanya dipakai untuk sholat. Ada lagi rois, yang paling atas, yaitu dari kata roksun, ndas atau sirah atau kepala. Jadi yang paling di atas itu namanya rois, ya. Makanya Pak Amin seharusnya di atas, tapi karena nggak di atas dia bingung sendiri, gitu kan. Makanya akhirnya ini kan Amin rois, gitu. Nah, karena ndak di atas dia akhirnya ngwenang ini karu-karuan gitu. Karena seharusnya dia di atas. Itu namanya rois, itu ke kepala. Ada lagi amir. Amir ini pokoknya sing nomor siji ngurusi kowe. Amir sing ngurusi amrun. Amrun itu urusan, amir yang mengurusi urusan.
gitu. Terus ada lagi apa? Nek khalifah itu orang yang berada yang ngetut ning mburi. Jadi sing jenenge khilafah kuwi prinsip ben kowe iki ngetut Kanjeng Nabi ning mburine gegere Kanjeng Nabi. Lho ngono kuwi boleh dalam kehidupan individu, boleh keluarga, boleh masyarakat, boleh negara sakarepmu. Ning khilafah tidak sama dengan negara. Khilafah tidak sama dengan ideologi negara. Khilafah itu prinsip di mana kowe kudu ngetut karepe Gusti Allah karo lagune Kanjeng Nabi, maka disebut khalfihi, artinya di belakangnya. Kalau amamihi di depannya, yaminihi di kanannya, yasirihi yasiruhu di kirinya, kan gitu kira-kira. Nah sekarang kalau amir, rois, imam, bila lanang, nek dalam bahasa Arab nek wedok ditambahi tak marbutoh, ya. Jadi imamah, ono ora imamah dalam sholat? Tidak ada, yang ada imam. Roisah, ya ora ono roisah. Terus amiroh, ya ora ono, sing ono amirul mukminin. Ya. Itu tidak berarti lantas wanita tidak boleh memimpin. Padahal dalam rumah tangga kan umumnya yang mimpin yang wanita loh Pak. Asline Pak. Oh jane iki sing mimpin wong wedok. Asline Pak Harto kae sing mimpin ya Putin. Ya toh. Kejaba Bung Karno kae mimpin wong wedok-wedok nek kae. Gitu. Nek Pak SBY ya sing dipimpin oleh Bu SBY gitu kan. Dan seterusnya lah. Nah, maka kita cari untuk Ibu Bupati ini cocoknya apa ya? Cocoknya apa ya? Roisah, apa imamah, apa amirah? Orang cocok apa? Nah saiki aku gawe ilmu sing luwih dhuwur lho. Kowe ning ngarep ku lak mung cara nggo mimpin. Ning ora hakikate kowe ning ngarep ku lak mung cara mung tarikot. Kowe ngurusi itu kan tugasmu, fungsimu. Ya amir ya. Nek ing ngarep mau imam terus jenenge meneh rois, kowe ning dhuwur kuwi lak ning teknik untuk memudahkan efektivitas kepemimpinan, komandan, panglima, kan begitu ya. Ning hakikate kepemimpinan itu kan menyayangi rakyatnya, mengasihi rakyatnya. Wis ngene wae. Sing arek-arek maknya mesti kalingan kul a'udzu birabbin nas, baru malikin nas, baru ilahin nas. Wis ngene tak jupuke ngene. Yang disebut Allah gini, Rabbin nas itu Rabbun itu yang maha mengayomi, yang maha mengasihi, yang maha menyantuni. Masdarnya rububiyah. Terus yang kedua, malikin nas, malik itu yang menguasai, yang raja, ya, ya, mulukia, anunya, masdarnya atau nounnya, abstrak nounnya. Kemudian ilahin nas adalah yang sangat kuat sehingga dia bisa mengatasi dan menekan yang lainnya, itu ilah. Allah yang maha satu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, itu namanya ilahinas. Nah sekarang Allah kan nyuruhnya pertama kudu Rabbin nas, baru malikin nas, baru ilahinas. Maksudnya ini kowe dadi bupati, dadi komandan kodim, dadi presiden, dadi kepala rumah tangga, dadi apa wae kuwi nomor siji sing kudu kok gawa adalah rububiyah, kasih sayang dan pengayoman kepada yang kamu urusi. Jadi default itu apa ya? Pakeme kuwi kasih sayang. Jadi bupati adalah orang yang mencintai rakyatnya. Nah, dalam rangka mencintai rakyatnya, beliau bisa menjadi amirah, bisa menjadi imamah, bisa menjadi